Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pewartaan Sabda Kristus pada malam hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, sejenak kami meninggalkan aktivitas kami pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama dengan anggota keluarga kami. Diamkanlah semua suara hati kami, karena kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan siap untuk melakukan dalam kehidupan kami hari pas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Imamat pasalnya yang ke-18 pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-30. Imamat pasalnya yang ke-18 pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-30. Yang menjadi penekanan dalam pembacaan Alkitab pada saat ini yaitu terdapat dalam ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan, "Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhannya." Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki ibadah media virtual selama 12 kali. Harapannya yang terbesar Bapak Ibu Saudara, ketika di ibadah yang ke-12 kali ini menjadi yang terakhir kalinya seperti jumlah murid Yesus Kristus, supaya kita dapat kembali bertemu bersama dalam peribadahan apapun itu dengan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin dari kita sekalian pernah mendengar lirik lagu berjudul Keluarga Cemara. Dalam lirik lagu tersebut Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekadar lirik yang dibuat asal begitu saja, tetapi perlu kita renungkan bersama bahwa segala sesuatu ketika kita menjalani proses kehidupan di dunia ini ialah dari keluarga kita. Tentunya untuk membangun bahtera rumah tangga Bapak Ibu Saudara diperlukannya sebuah proses di mana kedua insan yaitu laki-laki dan perempuan dipertemukan melalui pendekatan, kemudian dia harus bertemu dengan keluarga besar dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, yang kemudian dia dipersatukan melalui altarnya yang kudus dan disaksikan oleh umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menganggap bahwa perkawinan dan keluarga itu adalah formalitas semata. Artinya hanya memenuhi keinginan daging, tetapi setelah itu kita mengabaikannya. Kalau hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, maka yang ada hanyalah sia-sia. Dan tentunya Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan mereka yang telah mengabaikan perkawinan dan hidup berkeluarga. Berbicara tentang keluarga Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab saat ini memberikan suatu gambaran untuk direnungkan bersama, di mana temanya yaitu tentang menguatkan tatanan keluarga. Pembacaan Alkitab dalam Imamat pasalnya yang ke-18 pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-30 mengisahkan tentang sebuah proses perjalanan kehidupan dalam membangun bahtera rumah tangga. Ada beberapa poin yang menjadi perenungan kita bersama pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita dapat memperhatikan bersama dalam Alkitab kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-18, di mana dalam ke-13 ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam membangun bahtera rumah tangga itu tidak boleh dari keluarga inti dan yang masih memiliki keterikatan kekeluargaan. Dan hal tersebut Bapak Ibu Saudara sudah sejak dahulu dilakukan oleh orang Israel.
Tetapi kenyataan yang ada sampai saat ini, ada beberapa rumah tangga yang membangun bahtera rumah tangganya dengan mereka yang masih memiliki keterikatan persaudaraan. Kemudian yang kedua, perenungan yang kedua Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-20, di mana dalam kedua ayat tersebut Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh melakukan hubungan seksual ketika salah seorang dari mereka, yakni seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Sebab di ayat ini Bapak Ibu Saudara, dia menjelaskan tentang arti pengudusan atau kekudusan diri. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi kita perlu juga mendidik anak-anak kita sejak dini mengenai pendidikan seksual. Tentunya bagi anak-anak kita yang sedang dalam tahap remaja menuju dewasa. Dan di Indonesia Bapak Ibu Saudara, kurva tentang kejahatan seksual itu sangat tinggi sekali. Maka dari itu kita sebagai orang tua, kita harus memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak kita sejak dini. Mengajarkan apa itu arti seksual yang sesungguhnya. Karena banyak orang menganggap bahwa seksual itu hanyalah keinginan daging dan sebagainya. Tetapi di balik keinginan daging itu, kita mau diajarkan bahwa jangan main-main dengan yang namanya untuk membangun persekutuan dengan Kristus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ke-21, di mana dalam ayat tersebut Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa orang tua dilarang mempersembahkan anaknya sebagai korban kepada dewa. Bapak Ibu Saudara, anak adalah sebuah anugerah atau hadiah yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita sebagai orang tua perlu menjaga, perlu merawat, serta mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Kristus. Dan jangan pernah kita mengabaikan ataupun melalaikan akan kehidupan anak-anak kita. Boleh kita mendidiknya secara tegas, tetapi jangan terlalu keras dan jangan juga kita memanjakan anak-anak kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, dan diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Sehingga pada ayatnya yang ke-22 dan ayat yang ke-23 ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang melakukan hubungan seksual terhadap laki-laki. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang keji serta menyimpang akan ajaran Kristus. Begitupun juga yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan terhadap perempuan, bahkan terhadap para binatang pun. Tetapi kenyataan yang ada Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang yang telah menyimpang akan hal tersebut, dan gereja tidak berdiam diri, melainkan gereja sedang bergumul kepada mereka yang telah melakukan penyimpangan seksual yang sering kita dengar, yang sering kita kenal dengan kaum LGBT. Dan disitulah gereja harus berjuang, gereja harus mencari jalan keluar. Bagaimana gereja harus bersaksi akan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kaum LGBT ini. Kemudian yang kelima Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperhatikan bersama dalam ayatnya ke-24 sampai dengan yang ke-30, di mana pada ketujuh ayat tersebut menjelaskan bahwa bangsa-bangsa lain telah menajiskan diri, keluarga dan bangsanya dengan perbuatan kecemaran tersebut, sehingga Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang najis tersebut dari hadapan Israel. Oleh karena itu, sebagai umat dan bangsa yang kudus milik Allah, orang Israel maupun orang asing yang melanggar aturan tersebut harus disingkirkan dan dilenyapkan. Dengan semua peraturan dan ketetapan tersebut, Tuhan ingin agar umat Israel
secara pribadi, keluarga, suku dan bangsa tetap menjadi kudus bagi Tuhan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menajiskan diri, keluarga, suku dan bangsanya, sebab hal itu merupakan menodai kekudusan Tuhan. Dan pesan yang disampaikan kepada kita sekalian dalam renungan Sabda Kristus pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah keluarga adalah rumah yang selalu memberikan kenyamanan, yang selalu memberikan kehangatan ketika kita sedang berada ketika kita sedang berada dalam pergumulan ataupun ketika kita sedang lelah bekerja. Sehingga kita perlu menjaga dan perlu merawat bahtera rumah tangga kita bersama Kristus, serta mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian pesan yang terakhir, marilah kita mengajarkan arti kekudusan dalam kehidupan rumah tangga kita, yaitu dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan yang diperdengarkan dan melakukan ketetapan Allah secara sungguh-sungguh. Selamat membangun rumah tangga bersama Kristus. Selamat menikmati hasil panen Pentakosta dalam minggu berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama dengan segenap anggota keluarga kami. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kami untuk tetap menjaga, merawat akan bahtera rumah tangga yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Begitupun juga dengan kehadiran anak-anak kami. Kiranya keluarga kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, kami juga berdoa di mana kami masih bergumul dan berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini, seluruh anggota keluarga kami dapat dipersatukan oleh-Mu, dan kami dapat memahami ketika kami mungkin beberapa waktu yang lalu sedang mengalami berbagai permasalahan dan pergumulan dalam kehidupan anggota keluarga kami. Kiranya Engkau hadir dalam persekutuan anggota keluarga kami, dan sebentar kami akan memasuki istirahat malam. Engkau memberkati dan menyertai dalam istirahat malam kami, dan Kau jauhkan dari segala mara bahaya yang tidak diinginkan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan